Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Ria Ruseni Channel. Di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang apakah bisa BPJS yang diberikan dari pemerintah atau BPJS bantuan pemerintah untuk kontrol ke psikiater di rumah sakit. Jawabannya adalah bisa, itu bisa sekali. Memang harus melalui beberapa fase-fase ya. Karena yang pertama, kalau kamu merasakan sesuatu terjadi dengan kesehatan mentalmu atau kamu memang butuh penanganan ahli atau dokter dari psikiater, kamu harus datangi dulu vaskes pertama kamu. Jadi kamu harus datangi dulu klinik atau puskesmas yang menjadi vaskes pertama. Sebutkan di sana keluhan kamu apa, sepertinya kamu butuh bantuan psikolog atau psikiater. Nah, itu kamu bisa bilang di situ dengan keluhan-keluhan itu, dan jika memang pemeriksaan di klinik atau di puskesmas itu sama dengan apa yang kamu curigai dalam diri kamu, kalau memang dokter di klinik atau di puskesmas bilang, oh iya kamu memang butuh ke psikiater, kamu memang butuh dirujuk, maka mereka akan merujuk kamu ke rumah sakit untuk ketemu dilanjutkan kontrolnya ke psikiater. Jadi itu sangat bisa karena aku sendiri mengalaminya. Jadi aku seorang pasien psikiater yang masih berulang kontrol ke rumah sakit demi kesehatan mental aku. Jadi aku menggunakan BPJS bantuan dari pemerintah itu, dan aku mendapatkan BPJS yang APBN-nya. Jadi dia ada dua ya kalau nggak salah. Aku nggak ngerti-ngerti banget, tapi dia ada dua, yaitu APBD dan APBN. Nah, kalau aku sewaktu itu aku cek ke kantor BPJS, aku penerima bantuan kesehatan yang APBN. Nah, di situ aku bisa gunakan. Jadi aku dapat itu di satu kakak itu ada tiga orang. Nah, aku mendapatkan ketiga-tiganya. Aku orang tua dan anak itu dapat bantuan. Jadi awal aku merasakan gejala apa sih yang dirasakan sehingga aku dirujuk ke rumah sakit untuk ke psikiater. Aku merasakan gejala kalau jantungku berdebar-debar, dan itu seharusnya kan kerja jantung, kerja nadi, dan kerja usus itu tidak disadari ya. Tapi aku menyadari kerja jantungku, aku mendengar detak jantungku di sini, sehingga itu mengganggu kesehatan, mengganggu aktivitasku sehari-hari. Dan aku mengalaminya itu 2 bulan berturut-turut, sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke klinik. Nah, di klinik diperiksa tuh, jadi aku 2 kali di klinik diperiksa, dinyatakan detak jantung aku ritmenya normal, terus detaknya juga normal, pokoknya nggak ada masalah dengan jantung aku pertama kali akan dirujuk ke rumah sakit, ke poli jiwa, tapi aku menolak karena aku nggak percaya, maksudnya masa sih ya aku harus butuh psikiater, masa sih aku sampai segitunya gitu. Jadi aku merasa kayaknya aku nggak butuh psikiater deh. Tapi berlanjut bulan berikutnya aku merasakan hal yang sama, dan itu mengganggu kegiatan aku, dan dokter di klinik menyarankan lagi agar aku tuh dirujuk ke rumah sakit bertemu dengan psikiater. Akhirnya disitulah aku merasakan sepertinya memang aku membutuhkan bantuan psikiater untuk diriku gitu loh. Jadi jangan denial, jangan merasa oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ke psikiater bukan berarti gila, ke psikiater bukan berarti orang akan memandang rendah kita, enggak. Yang tahu diri kita yang tahu apa yang kita butuhkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan berpikiran jelek dulu gitu loh. Ternyata setelah aku jalani, aku emang butuh psikiater karena udah mengganggu kegiatan keseharian aku. Nah, disitulah alhamdulillah sampai sekarang ini mungkin bulan yang ke-6 apa bulan yang ke-7 aku kontrol. Alhamdulillah ya, semakin hari semakin lebih baik insya Allah. Nah, aku tuh sudah sampai di fase berhalusinasi. Jadi aku berhalusinasi mendengarkan perkataan kalau aku tuh nggak guna hidup. Terus aku berhalusinasi melihat tali tergantung warna putih.
Nah, jadi aku sudah sampai fase berhalusinasi. Ya, karena tekanan dan beberapa masalah, namanya manusia, namanya kehidupan, pasti akan ada masalah. Karena tekanan-tekanan itu, nah karena aku tidak bisa mengelola itu, makanya aku membutuhkan ahli untuk dan membutuhkan ahli dan juga obat untuk mengelola emosiku, mengelola apa yang ada di dalam diriku. Jadi itu dia ceritaku kali ini. Semoga bisa memberikan pengaruh baik kepada yang mendengarkan, kepada yang menonton. Dan kalau ada yang bertanya, bisa nggak sih BPJS digunakan untuk ke psikiater di rumah sakit? Itu bisa. Itu bisa. Kalau kalian memang rasanya kalian membutuhkan, silakan datangi vaskes pertama kalian dulu, ikuti alurnya. Nah, jika memang menurut dokter di vaskes pertama kamu memang membutuhkan psikiater, maka mereka pasti akan merujuk kamu ke psikiater, ke rumah sakit. Ya, jadi ikuti rules-nya. Jadi coba dulu. Terus jangan juga memungkiri. Kalau memang kalian butuh, ya udah kalian butuh gitu loh. Jadi jangan memungkiri apa yang terjadi dalam diri kalian, kayak aku sebelumnya. Ternyata aku emang butuh bantuan dokter psikiater gitu. Dan juga aku butuh obat-obatnya untuk diriku, untuk kesehatan aku, demi masa depan aku dan anakku. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.